Perkenalkan, nama saya Siti Rabiatul Adawiyah dari Prodi Ekonomi Syariah, jurusan Ekonomi Islam, semester 6, kelas B. Perkenalkan, nama saya Feni Lestari, saya dari Prodi Ekonomi Syariah, jurusan Ekonomi Islam, kelas B, semester 6. Perkenalkan, saya Yulistina Dwi Haryati dari Prodi Ekonomi Syariah, jurusan Ekonomi Islam, semester 6, kelas B. Bisnis lintas budaya. Nah, apa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis lintas budaya? Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang dilakukan dalam dunia bisnis, baik itu verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya tertentu, baik dari suatu daerah, wilayah, ataupun suatu negara. Nah, jadi komunikasi bisnis lintas budaya ini adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda akan menjadi suatu tantangan bagi komunikasi bisnis. Untuk itu, para pelaku komunikasi bisnis dituntut untuk mengetahui dan mempelajari budaya dari lawan berkomunikasi. Artinya setiap pelaku bisnis itu diharapkan untuk paham mengenai latar belakang budaya lawan bisnisnya. Nah, untuk itu, apa yang dimaksud dengan budaya? Nah, budaya itu adalah mencangkup sekumpulan pengalaman hidup, pemrograman kolektif, sistem sharing, dan tipikal karakteristik perilaku setiap individu yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, tipikal karakteristik perilaku setiap individu yang ada dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya tentang bagaimana sistem dinilai, norma, simbol-simbol, dan kepercayaan atau keyakinan mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Penny, mengenai komunikasi bisnis lintas budaya. Proses komunikasi bisnis lintas budaya ini terdiri dari yang pertama input, yang kedua media, yang ketiga output. Kemudian yang dimaksud dengan komunikasi bisnis lintas budaya bisa juga diartikan dengan proses penyampaian pesan dan penerimaan pesan bisnis antar individu yang berbeda budaya dengan tujuan untuk bisnis. Kemudian kita masuki mengenai perbedaan budaya. Perbedaan budaya ini bisa muncul dalam nilai-nilai sosial, gagasan mengenai status, kebiasaan membuat keputusan, konteks budaya, bahasa tubuh, sopan santun, hingga ke tingkah laku etis. Baik, kita lanjut mengenai perbedaan budaya tadi. Perbedaan-perbedaan ekspektasi budaya akan menimbulkan resiko yang fatal. Setidaknya, ia akan menimbulkan komunikasi yang tidak lancar, perasaan tidak nyaman, atau kesalahpahaman. Akibat dari adanya kesalahpahaman tadi, banyak kita jumpai dalam berbagai kejadian mengandung yang namanya etnosentrisme dalam bentuk konflik-konflik yang berujung pada kerusuhan atau pertentangan antar etnis. Itulah penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Yulistina Dwi Haryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Rabiatul Adawiyah mengenai cara mengatasi etnosentrisme. Sebelum kita mengetahui cara mengatasi etnosentrisme, terlebih dahulu saya menjelaskan mengenai etnosentrisme ini. Etnosentrisme ini merupakan penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Nah, etnosentrisme ini memiliki konotasi negatif di kalangan masyarakat. Nah, langsung saja cara mengatasi etnosentrisme ini. Yang pertama, tidak ada budaya yang paling benar dan tidak ada juga budaya yang salah. Yang kedua, memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, yang terakhir, memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Nah, kemudian selanjutnya mengenai peranan. Interaksi lintas budaya terjadi dalam komunikasi internal maupun eksternal perusahaan.
dalam komunikasi internal akan terjadi komunikasi antar pekerja yang berasal dari beberapa bangsa dan suku bangsa. Sementara dalam komunikasi eksternal, perusahaan akan berhadapan dengan pelanggan, pemasok, investor, dan pesaing dari berbagai negara. Nah, untuk mempermudah komunikasi, pekerja tidak hanya dituntut mampu menggunakan bahasa yang baik atau berlaku secara internasional, tetapi juga harus meningkatkan pemahaman terhadap budaya asing. Nah, yang terakhir itu mengenai peranan komunikasi lintas budaya. Yang pertama, mampu menyatukan perbedaan budaya pada setiap perusahaan maupun setiap bisnis yang sedang dijalani. Yang kedua, mempermudah proses negosiasi. Dengan kemampuan komunikasi bisnis lintas budaya yang baik, perusahaan lain dapat menilai kapabilitas perusahaan untuk selanjutnya mengajukan kerjasama. Nah, yang terakhir itu membuka peluang, memberikan pemahaman kepada perusahaan tentang kebudayaan dari berbagai perusahaan-perusahaan domestik maupun asing. Wah, amisnya. Amis. Ya. Amisnya. Amis, coba kamu coba. Tidak pula, coba lagi rasa. Tidak Kak Yulis, tidak amis, coba rasain lagi. Bener, ini amis.